Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nadia Sabrina Dewi Umami dengan NIM 1950802011111030. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Saya di sini akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Kadar Salinitas Terhadap Kehidupan Biota Laut pada Praktikum Oceanografi. Laut merupakan bagian terbesar dari bumi, yaitu 2/3 dari seluruh bagian bumi. Laut juga merupakan tempat habitat bagi berbagai macam organisme yang beradaptasi sesuai dengan kondisi lingkungan mereka. Segala jenis makhluk hidup ada di dalam laut, baik itu hewan, tumbuhan, maupun juga karang. Di seluruh lautan, jenis organisme ini tidaklah merata dan berbeda-beda. Karakteristik lingkungan laut yang beragam menyebabkan terciptanya habitat yang berbeda-beda serta berpengaruh terhadap jenis organisme yang mendiaminya. Adapun karakteristik dari lautan tersebut antara lain ketersediaan cahaya, kedalaman air, dan juga topografi laut. Secara garis besar, biota laut diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu tumbuhan dan hewan. Namun, dalam perkembangannya, kedua kelompok tersebut terbagi menjadi beberapa jenis yang dilihat dari karakteristik dan juga sifat yang dimiliki. Salah satu besaran dasar dalam bidang ilmu kelautan adalah salinitas air laut. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kadar garam di dalam suatu perairan yaitu pola sirkulasi air, besar kecilnya penguapan, jumlah curah hujan, dan juga adanya aliran sungai. Salinitas ditentukan oleh keseimbangan presipitasi dan juga penguapan di permukaan. Pengaruh fluktuasi permukaan umumnya kecil untuk perairan di bawah 1000 meter, di mana kadar salinitas antara 34,5 ppt sampai dengan 35 ppt. Zona di mana salinitas berkurang terhadap kedalaman ditemukan pada lintang rendah dan juga menengah, yaitu antara lapisan permukaan campuran dan bagian atas lapisan dalam, di mana salinitas ini dalam keadaan konstan. Zona tersebut disebut sebagai zona halokrin. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui kadar garam di suatu perairan, terutama laut, dan yang kedua untuk mengetahui apa pengaruhnya terhadap kehidupan biota laut di bawahnya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, faktor yang menentukan ada atau tidaknya besar atau kecilnya jumlah kadar garam di dalam suatu perairan. Yang kedua, dampak yang nantinya akan timbul dari banyak atau tidaknya kadar garam itu sendiri. Yang ketiga, upaya pencegahan apabila dalam kondisi tertentu kadar salinitas ini mengalami penaikan ataupun penurunan. Dan yang keempat, adanya penghitungan kadar garam juga diperlukan untuk menentukan baik atau tidaknya suatu perairan bagi biota laut yang menghuni perairan tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai keberadaan biota laut dan juga membantu nelayan dalam mencari hasil tangkapan yang nantinya akan diperjualbelikan. Salinitas merupakan jumlah berat semua garam dalam gram yang terlarut dalam 1 liter air dan biasanya dinyatakan dengan satuan ppt. Salinitas berpengaruh terhadap berbagai macam organisme perairan. Di setiap daerah memiliki kadar salinitas yang berbeda-beda. Di perairan pantai misalnya, karena adanya pengaruh aliran sungai, maka salinitas bisa turun rendah. Tetapi sebaliknya, di perairan yang memiliki pemanasan dan penguapan yang sangat tinggi, maka salinitas itu bisa meningkat tinggi. Salinitas ditentukan oleh keseimbangan presipitasi dan juga penguapan di permukaan. Salinitas permukaan air laut di dunia bervariasi menurut lintang dan posisi geografis suatu perairan. Wilayah perairan yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi atau khatulistiwa cenderung memiliki salinitas yang tinggi pula. Dan sebaliknya, wilayah dingin dengan penguapan yang rendah cenderung memiliki salinitas yang rendah. Selain itu, posisi suatu perairan relatif terhadap perairan lainnya juga berpengaruh, terutama wilayah perairan semi tertutup
yang memiliki sirkulasi air laut yang rendah. Wilayah seperti ini cenderung memiliki salinitas yang tinggi. Contohnya adalah Laut Mediterania. Faktor-faktor yang mempengaruhi salinitas. Yang pertama, adanya penguapan air laut. Jika semakin besar penguapan terjadi, maka kadar salinitasnya akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Jika penguapan semakin rendah, maka kadar salinitasnya akan ikut rendah. Yang kedua, adanya curah hujan. Intensitas curah hujan yang tinggi, maka salinitas suatu perairan akan rendah. Yang ketiga, adanya jumlah sungai yang bermuara. Jumlah sungai yang bermuara, jika semakin banyak sungai, maka salinitasnya akan semakin rendah. Sedangkan jika sedikit sungai yang bermuara, maka kadar salinitasnya akan semakin tinggi. Yang keempat, adanya arus air dan juga kelembaban udara. Laut yang dipengaruhi oleh arus panas, maka salinitasnya akan ikut naik atau tinggi. Hal ini berlaku pula sebaliknya. Di mana laut yang dipengaruhi oleh arus dingin, maka salinitasnya akan turun atau rendah. Semakin banyak penguapan, maka udara di sekitar menjadi lembab, maka semakin tinggi pula kadar salinitasnya. Dampak yang ditimbulkan ini berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangan larva, di mana larva menjadi salah satu biota laut yang sangat sensitif terhadap perubahan salinitas apabila terjadi penaikan maupun penurunan kadar salinitas di perairan laut. Dampak pertama yang ditimbulkan bila terjadi pergantian dalam konsentrasi osmotik total adalah biota laut akan menurunkan kecepatan metabolisme tubuh. Kedua, komposisi ion-ion terlarut akan mengurangi kapasitas produksi penghambat pertumbuhan. Maka dari itu, biota laut akan mengalami kematian. Dampak ketiga, terjadinya pergantian dalam penyerapan gas-gas terlarut. Hal ini akan memodifikasi aktivitas dari metabolisme tubuh biota laut itu sendiri. Dan dampak yang terakhir, akan terjadi pergantian kekentalan cairan tubuh. Pergantian ini akan mempengaruhi aktivitas dan juga pergerakan dari tubuh biota laut itu sendiri. Secara umum, keempat dampak ini memberikan pengaruh yang negatif terhadap biota laut. Gejala-gejala yang timbul, biota menjadi tidak aktif, biota mengalami pembengkakan, duri akan rontok, pigmen tubuh menghilang, dan pada kondisi ekstrim, biota tersebut akan mengalami kematian. Upaya pencegahan yang dilakukan apabila dalam kondisi tertentu, salinitas mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pertama, melakukan migrasi atau perpindahan dari kondisi yang buruk ke kondisi yang jauh lebih baik. Hal ini biasanya dilakukan oleh ikan-ikan yang bergerak aktif dan tidak dilakukan oleh kelas Echinodermata karena pergerakannya sangat terbatas. Dan yang terakhir, biota laut harus melakukan adaptasi secara genetis, fisiologis, dan juga morfologis. Adaptasi ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama, sehingga memunculkan anggota fisiologis baru yang tahan akan kondisi ekstrim salinitas di suatu perairan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang hasil penyelesaiannya berupa angka. Dengan merujuk pada perumusan masalah yang berkaitan erat dengan jumlah kadar salinitas, maka pada penelitian ini menggunakan tahapan pengukuran kadar salinitas. Tahapan ini digunakan karena lebih efektif untuk mengetahui jumlah kadar garam yang terkandung dalam suatu perairan. Penelitian kuantitatif ini dilakukan dalam 3 tahapan. Tahapan pertama adalah persiapan alat dan bahan guna mendukung dalam pengukuran penelitian. Tahapan kedua adalah pengambilan sampel sebagai bukti kuat dalam penelitian ini. Dan tahapan yang terakhir adalah pengukuran untuk mendapatkan hasil dari jumlah kadar garam di perairan tersebut. Tahapan pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah washing bottle yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan air sampel di perairan tersebut. Kedua, adanya alat ukur yang digunakan, yaitu ada refraktometer dan juga salinometer. Dan adapun bahan yang digunakan adalah air sampel, tisu, dan juga aqueduct. Alat dan bahan tersebut dapat dipersiapkan sebelum melakukan pengukuran kadar salinitas.
Tahapan kedua yang kita lakukan adalah tahap pengambilan sampel. Sampel yang akan kita gunakan dalam penelitian ini adalah air laut. Lokasi menentukan tinggi atau rendahnya jumlah kadar salinitas. Untuk itu, disarankan untuk melakukan riset terlebih dahulu. Pengambilan sampel dilakukan di tengah laut dengan cara mengambil air laut dan memasukkannya ke dalam washing bottle atau bahan yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Air sampel tersebut akan kita ukur kadar garamnya. Tahapan terakhir adalah tahap pengukuran salinitas. Pengukuran salinitas ini dilakukan dengan dua cara menggunakan dua alat ukur. Pengukuran pertama menggunakan alat ukur refraktometer. Pengukuran dengan refraktometer diawali dengan mengkalibrasi kaca prisma dengan Aquades. Nilai harus 0, jika tidak maka putar skrup kalibrator sampai batas warna biru putih atau gelap terang menjadi 0. Kemudian bersihkan kaca dengan tisu secara searah sampai kering dan teteskan 3 tetes air sampel pada optik refraktometer. Selanjutnya, tutup dengan cover kaca prisma dengan sudut 45 derajat agar tidak terbentuk gelembung udara. Lalu arahkan optik pada kaca dengan bantuan cahaya matahari dan catatlah hasil. Pengukuran kedua menggunakan alat ukur salinometer. Pengukuran dengan salinometer diawali dengan mengkalibrasi sensor pada salinometer dengan cara meneteskan Aquades pada sensor. Kemudian tekan on pada salinometer untuk menyalakan alat ukur tersebut. Selanjutnya tekan tombol 0 hingga muncul huruf triple A dan jika sudah tekan tombol start untuk memulai hingga menunjukkan nilai netral. Lalu teteskan air sampel yang ingin diukur salinitasnya. Terakhir tekan tombol start untuk menunjukkan angka hasilnya dan catatlah angka yang muncul pada layar tersebut. Hasil dari penelitian ini yang pertama, adanya kadar optimal salinitas. Secara umum, adanya garam di lautan sudah menjadi pengetahuan bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. Air laut mempunyai perbandingan komposisi garam yang hampir sama di setiap perairannya. Salinitas didefinisikan sebagai berat dalam gram dari semua zat padat yang terlarut dalam 1 kg air laut. Salinitas juga memiliki kadar garam optimum di perairan, yaitu sekitar 30–35 ppt. Nilai salinitas dinyatakan dalam gram per kilogram, yang umumnya dituliskan dengan per 1000 atau ppt, yaitu singkatan dari part per thousand. Kedua, hasil penelitian menggunakan alat ukur refraktometer dan juga salinometer. Refraktometer dan salinometer adalah dua alat ukur yang berbeda dari cara penggunaannya. Refraktometer menggunakan pembiasan cahaya matahari langsung, sedangkan salinometer menggunakan daya hantar listrik. Pada saat pengukuran, refraktometer mendapatkan hasil 30 ppt, sedangkan salinometer mendapatkan hasil 33 ppt. Perbedaan ini dapat terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat. Hasil yang didapat saat praktikum oceanografi dapat diketahui bahwa perairan tersebut termasuk perairan baik dan menunjukkan stratifikasi oligohalin dengan kisaran kadar salinitas 30–35 ppt atau setara dengan kadar optimal salinitas. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 29 September 2019 bertempat di Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo. Penelitian ini dilakukan menggunakan dua alat ukur, yaitu refraktometer dan salinometer. Penggunaan dua alat ukur ini bertujuan agar mendapatkan hasil yang jauh lebih akurat dan juga efektif. Berdasarkan penelitian, penggunaan dua alat ukur ini didapatkan hasil yang berbeda. Alat ukur refraktometer didapatkan hasil 30 ppt, sedangkan salinometer didapatkan hasil 33 ppt. Perbedaan ini dapat terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat saat pengukuran. Faktor tersebut seperti angin, suhu, intensitas cahaya matahari, dan dapat diabaikan terhadap penelitian dalam pengukuran salinitas. Penelitian menggunakan alat ukur refraktometer. Alat ukur refraktometer adalah alat ukur yang menggunakan metode pembiasan cahaya. Cahaya yang menembus permukaan antara dua zat
berat jenisnya berbeda, akan mengalami pembelokan arah pencelarannya. Peristiwa ini dikenal dengan nama pembiasan cahaya. Perbandingan antara sinus sudut datang dan sinus sudut bias cahaya disebut indeks bias. Indeks bias air laut ini merupakan fungsi dari suhu dan salinitas serta panjang gelombang cahaya. Dengan mengukur suhu dan indeks bias air laut untuk suatu panjang gelombang cahaya tertentu, nilai salinitas air dapat ditentukan. Alat ukur yang berdasarkan metode ini dinamakan refraktometer. Refraktometer memerlukan contoh air laut antara beberapa tetes hingga sekitar 15 ml, tergantung pada jenis alatnya. Alat ukur ini ringkas dan sangat praktis untuk digunakan di lapangan saat pengukuran. Penelitian menggunakan alat ukur salinometer. Alat ukur salinometer menggunakan metode daya hantar listrik. Air laut merupakan suatu larutan elektrolit yang artinya dapat menghantarkan aliran listrik. Sifat daya hantar aliran listrik ini bergantung pada nilai salinitas dan suhu air laut. Metode ini memberikan beberapa keuntungan dibandingkan dengan metode lain. Antara lain, pengukuran menjadi sangat praktis dengan ketelitian yang sangat tinggi. Alat ukur salinometer dibagi menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama, salinometer tidak hanya dapat mengukur kadar garam, tetapi juga dapat mengukur suhu perairan tersebut, karena terdapat termometer pada salinometer tersebut. Kedua, adalah alat ukur salinometer biasa, di mana alat ukur ini hanya dapat mengukur kadar garam seperti refraktometer. Terakhir, penelitian terhadap pengaruh kehidupan biota laut. Kadar optimal salinitas di perairan adalah 30–35 ppt. Kondisi salinitas yang tinggi maupun rendah sangat berpengaruh terhadap kondisi kehidupan biota laut di bawahnya. Tidak semua organisme laut dapat hidup di air dengan konsentrasi garam yang berbeda. Secara mendasar, ada dua kelompok organisme laut, yaitu organisme euryhalin yang toleran terhadap perubahan salinitas dan juga organisme stenohalin yang memerlukan konsentrasi garam yang konstan dan tidak berubah. Kelompok pertama misalnya adalah ikan yang bermigrasi seperti salmon yang beradaptasi sekaligus terhadap air laut dan juga air tawar. Selain itu, ada juga ikan mujair yang dapat bertahan hidup di kadar salinitas 0–35 ppt. Sedangkan kelompok kedua, seperti kelas Polychaeta, Echinodermata, dan juga moluska, contohnya udang-udangan laut, kerang, kepiting, yang tidak bisa bertahan hidup pada perubahan salinitas yang terlalu ekstrim, karena akan menyebabkan kematian. Salinitas atau kadar garam akan mempengaruhi kehidupan biota laut. Kadar salinitas dapat ditentukan dengan melakukan pengukuran menggunakan alat ukur refraktometer dan juga salinometer. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa refraktometer memiliki kadar garam 30 ppt, sedangkan salinometer memiliki kadar garam 33 ppt. Perbedaan ini dapat terjadi dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat saat pengukuran. Faktor tersebut adalah angin, suhu, intensitas cahaya matahari, dan dapat diabaikan terhadap penelitian dalam pengukuran salinitas. Kadar salinitas juga mempengaruhi kehidupan biota laut di bawahnya. Pada kadar salinitas 30–35 ppt, terdapat dua kelompok organisme laut, yaitu organisme euryhalin yang toleran terhadap perubahan salinitas, seperti ikan salmon yang dapat bermigrasi sekaligus terhadap air laut dan air tawar. Juga ada ikan mujair yang mampu bertahan hidup di kondisi salinitas 0–35 ppt. Selanjutnya, organisme stenohalin, yaitu organisme yang memerlukan konsentrasi garam yang konstan dan tidak berubah, seperti kelas Polychaeta, Echinodermata, dan juga moluska yang tidak bisa mempertahankan diri dari kondisi ekstrim salinitas di perairan tersebut. Saran dari penelitian ini, yang pertama, saat pengukuran kiranya melakukannya di dalam laboratorium agar lebih aman dan terhindar dari gangguan sekitar. Kedua, pastikan alat ukur dapat bekerja dengan baik agar tidak terjadi pengulangan saat pengukuran.
dan hasil lebih akurat. Dan yang terakhir, disarankan untuk melakukan survei lokasi terlebih dahulu untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi perairan saat pengambilan sampel. Harapan dari penelitian ini yang pertama, dapat menjadi sumber pengetahuan masyarakat, terutama Indonesia, mengenai pengaruh kadar garam terhadap kehidupan biota laut. Yang kedua, dapat membantu nelayan dalam mencari hasil tangkapan. Ketiga, diharapkan akan muncul beberapa penelitian baru terkait lanjutan dari penelitian ini. Dan yang terakhir, besar harapan dapat ditinjau dari aspek lain yang kemudian dibahas secara lebih rinci dan spesifik agar hasil yang didapat lebih baik dan lebih spesifik pula. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan, perkataan maupun perbuatan. Terima kasih saya tujukan kepada Pak Nanang yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini. Juga kepada teman-teman yang sudah mendukung kelancaran proses penyusunan artikel ilmiah ini. Terima kasih dan selamat pagi.